A few moments later. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ibu, silakan duduk Ibu. Gimana Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu yang akan mendampingi Ibu untuk program saya ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Baik Ibu, saya Ibu Elsa. Gimana Ibu Elsa, untuk lahirnya berapa ya Ibu? Saya lahir 12 Maret Ibu tahun 1995. Gimana Ibu? Nah, hari ini di sini akan membahas terkait metode pengukuran suhu basal yang dapat membantu Ibu dalam merencanakan kehamilan. Nah, Ibu tidak perlu ragu untuk bertanya jika ada yang belum jelas Ibu. Nah, sebelumnya sebelum kita mulai ke sesi konseling ini, saya akan memastikan bahwa saya akan menjaga privasi Ibu. Nah, di mana privasi Ibu merupakan prioritas dari saya. Nah, semua yang akan saya bahas di sini adalah untuk kepentingan Ibu dan juga pastinya akan menjaga kerahasiaannya. Nah, tujuan dari saya melakukan konseling ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada Ibu mengenai metode suhu basal, di mana cara melakukannya dan juga bagaimana metode suhu basal ini dapat membantu Ibu untuk mengetahui kapan waktu masa subur atau ovulasi sehingga dapat merencanakan kehamilan yang baik. Baik Ibu, saya ingin bertanya Ibu, kira-kira apa yang Ibu metode suhu basal itu? Jadi begini Bu, metode suhu basal ini adalah metode yang melibatkan pengukuran suhu tubuh Ibu, biasanya dilakukan setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, di mana pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kapan tubuh Ibu mengalami masa subur. Nah, suhu tubuh basal ini merupakan suhu terendah yang dicapai oleh tubuh pada saat tubuh Ibu itu istirahat, atau lebih tepatnya itu pada saat Ibu tidur gitu. Baik Ibu, kira-kira adakah syarat untuk melakukan metode suhu basal ini? Tentunya ada Ibu, di mana syaratnya itu adalah Ibu pastikan Ibu untuk istirahat yang cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pengukuran suhu tubuh basal ini dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Tujuannya untuk melakukan memastikan keefektifan dari pengukuran suhu tubuh ini. Kemudian tujuan kegiatan suhu basal ini untuk mengetahui kapan terjadinya masa ovulasi, sehingga Ibu mengetahui kapan yang masa subur, sehingga mengetahui kapan yang tepat untuk melakukan hubungan badan seksual seperti itu. Oh begitu ya Ibu. Kalau untuk manfaat dari metode ini apa ya Ibu? Dari Ibu untuk metode ini bermanfaat untuk mengenali dari pola kesuburan Ibu, sehingga Ibu bisa merencanakan kehamilan dengan lebih tepat dan baik Ibu. Nah, dengan mengetahui masa subur, tentunya Ibu dapat mengatur waktu yang terbaik untuk melakukan hubungan badan gitu, jika ingin segera memiliki anak. Oh begitu ya Ibu. Kira-kira bagaimana Ibu cara menerapkan aturan dari perubahan suhu basal ini? Nah, untuk cara menerapkan aturan dari perubahan suhu basal ini biasanya diukur pada saat suhu tubuh normal pada kisaran 35,5 derajat sampai dengan 36 derajat Celcius. Nah, di mana pada waktu ovulasi suhu akan turun terlebih dahulu, kemudian akan mengalami penaikan sehingga menjadi 30 derajat sampai 38 derajat Celcius. Kemudian tidak akan kembali pada suhu 38 derajat Celcius. Nah, di mana pada saat itulah terjadi masa subur atau ovulasi. Nah, yang biasanya kondisi kenaikan dari suhu tubuh ini akan terjadi sekitar 3-4 hari. Nah, kemudian akan mengalami penurunan sekitar 2 derajat dan akhirnya kembali pada suhu tubuh normal sebelum masa menstruasi. Jadi seperti itu Ibu. Oh begitu Ibu. Kalau cara mengukur suhunya Ibu serta bagaimana sih Ibu menentukan waktu yang tepat untuk berhubungan intim ini? Nah, untuk cara mengukur suhunya biasanya pertama-tama Ibu mengukur suhu pada waktu yang hampir sama setiap pagi, dimana biasanya sebelum bangkit dari tempat tidur itu biasanya sebelum beraktivitas Ibu lakukan pengukuran suhu tubuh basal ini. Kemudian Ibu mencatat suhu Ibu pada kartu yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua itu Ibu mulai memakai catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu tubuh Ibu yang normal. Kemudian mengabaikan suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lain. Kemudian yang ketiga, Ibu bisa menarik address pada 0,5 derajat Celcius sampai dengan
0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari 10 suhu selama 10 hari tersebut. Ini dinamakan biasanya garis pelindung ibu atau garis suhu. Kemudian ibu bisa melakukan di mana pada masa subur mulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut itu akan berada di antara garis pelindung tersebut. Nah, kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim itu biasanya dari data sumber saat ini ibu bisa mengetahui kapan waktu terbaik untuk berhubungan intim. Nah, masa subur biasanya terjadi sekitar 3 sampai 4 hari sebelum ovulasi. Nah, pada saat itulah masa yang tepat untuk melakukan hubungan intim atau hubungan badan. Jadi seperti itu ibu. Begitu ya Bu, kalau misalnya kekurangan ataupun kelebihan dari penggunaan metode suhu basah ini kira-kira apa ya Bu? Baik ibu, jadi begini untuk kelebihan dari penggunaan hubungan suhu basah ini adalah terutama yang pertama itu kan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari pasangan suami istri tentang kapan itu masa subur atau ovulasi. Kemudian membantu wanita yang mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur untuk mendeteksi kapan itu masa subur dan atau masa ovulasi. Kemudian yang ketiga itu dapat digunakan sebagai alat untuk kontrasepsi ataupun meningkatkan kesempatan untuk hamil. Kemudian yang keempat itu dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami masa subur atau ovulasi, seperti perubahan estetik seperti itu ibu. Kemudian yang kelima, metode suhu basah ibu ini yang mengendalikan itu adalah dari ibu sendiri gitu. Nah, untuk kekurangan dari pengukuran suhu basah ini adalah yang pertama itu adalah membutuhkan adanya motivasi dari pasangan suami istri. Kemudian memerlukan konseling dari KIP dari tenaga medis misalnya dari bidan gitu. Kemudian suhu tubuh basah ini dapat dipengaruhi jika ibu itu mengalami penyakit seperti misalnya ada gangguan tidur, kemudian ada faktor merokok, alkohol gitu. Kemudian biasanya untuk pengukuran suhu tubuh ini harus dilakukan pada waktu yang sama di hari sebelum melakukan aktivitas. Kemudian kekurangan dari suhu basah ini juga tidak terdeteksi dari awal masa kapan ibu subur itu tidak terdeteksi. Kemudian membutuhkan masa pantang yang lebih lama untuk mengetahui keakuratan dari suhu basah ibu. Jadi seperti itu. Oh begitu ya Bu. Oke, saya paham Ibu mengerti mengenai metode suhu basah ini. Terima kasih Ibu. Ibu, saya harap penjelasan ini juga membantu ibu untuk memahami bagaimana metode suhu basah dengan baik. Jika ibu ada pertanyaan lebih lanjut, saya siap membantu ibu. Semoga ini bisa menjadi salah satu langkah awal dalam perjalanan kehamilan ibu yang baik, ibu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah datang ibu. Baik Ibu. Semoga sukses dan semoga bisa menjalankan